warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yoza Yulia Putri, NIM 007 dari jurusan Tadris IPA Fisika A. Di sini saya akan menjelaskan tentang referensi dengan subtema yang pertama, yaitu menjelaskan fungsi referensi dalam karya tulis ilmiah. Nah, di sini adapun pengertiannya adalah dari bagian tertentu dari buku atau publikasi ilmiah yang dapat dipergunakan sebagai dasar atau penegasan pernyataan melalui fakta-fakta yang teruji. Nah, bagaimana dengan fungsinya? Nah, fungsinya adalah sebagai acuan dalam pemecahan masalah, tempat pemilihan, dan teori yang relevan. Di sini ada bahan pertimbangannya itu mengarah pada bahan yang akan dikasih selanjutnya. Nah, di sini digunakan sebagai bahan pengembangan yang fokusnya pada bahan yang dikembangkan. Adapun jenisnya adalah adanya referensi teoritis, yaitu pendapat, visual, gambar, sketsa, foto, dan lain-lain. Kemudian ada teknis dalam kalimat sebagai fungsi. Nah, yang kedua adalah menjelaskan aturan pengutipan body note, footnote, dan endnote pada karya tulis ilmiah. Nah, footnote itu adalah merupakan sebuah keterangan yang dicantumkan pada margin bawah pada halaman buku. Nah, apa saja hal yang harus diperhatikan? Yaitu nomornya itu sama dengan nomor kutipan, yaitu yang berada di sebelah kiri atas. Jarak itu spasi tunggal atau satu spasi. Kemudian ada penulisan nama yang berurut. Kemudian ada penulisan judul penulisan judul buku itu miring. Kemudian jurnal, skripsi, Quran, majalah itu tanda petik 2. Nah, di sini hal yang pentingnya adalah penulisan dalam nama penulisan sumber, penulisan baris catatan kaki, penulisan itu dicek dan tepat. Di sini ada jenis yaitu ibid. Nah, ibid ini digunakan jika mengutip pengambilan kutipan dari sumber yang sama yang telah ada di bagian terdahulu tanpa diselingi sumber yang lain. Nah, jika yang dikutip halamannya masih sama seperti kutipan sebelumnya, maka cukup dengan kata ibid. Yang dikutip sudah berbeda halaman, maka kata ibid kemudian diikuti dengan halaman. Kemudian kata ibid biasanya ditulis dengan huruf miring atau digaris bawahi. Yang kedua adalah objek. Nah, objek ini digunakan jika menunjukkan sumber yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi telah diselingi sumber lain. Maka halaman yang dikutip juga berbeda. Bagaimana dengan penulisannya? Itu nama pengarang, objek, dan nomor halaman. Nah, jika satu pengarang ada beberapa buku rujukan yang dipakai, setelah nama harus diikuti dengan judul buku. Nah, lobjet. Dalam lobjet itu menunjuk sumber yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi ada halaman yang dikutip sama. Nah, penulisannya itu nama pengarang, lobjet, titik koma, dan halaman dan nomor halaman. Nah, jika satu pengarang ada beberapa buku rujukan yang dipakai, setelah nama harus diikuti dengan judul buku, diikuti dengan judul bukunya. Selanjutnya adalah endnote atau body note. Nah, untuk body note itu adalah sebuah catatan khusus yang diletakkan tepat setelah akhir dari sebuah kutipan yang hendak diberi catatan dan biasanya ditandai dengan tanda kurung. Nah, ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu dia itu menyatu dengan naskah. Nah, catatan tubuhnya itu terdiri dari nama penulis, tahun terbit, dan hal yang ada dalam tanda kurung dengan nama penulis menyatu dalam naskah tulisan. Yang ketiga adalah endnote. Nah, endnote ini merupakan bagian akhir dari karya tulis ilmiah atau sebelum daftar pustaka. Nah, teknik penulisan endnote ini persis sama dengan footnote, tetapi letaknya itu di akhir gitu. Nah, juga untuk tambahan untuk footnote, itu unsur yang diperlukan itu adalah nama pengarang, judul buku,
jilid, cetakan, tempat penerbit, nama penerbit, tahun diterbit, dan halaman. Besar font catatan kaki itu lebih kecil dari teks utama. Misal teks utama itu 12, bisa dikasih dengan nomor fontnya 10, 10, 11, 10, 11 atau di bawah 12 tersebut. Oke, selanjutnya yaitu menjelaskan aturan penulisan referensi dari berbagai sumber berdasarkan beberapa style, yaitu apa, fonture, dan lain-lain itu pada suatu KTI. Nah, yang pertama adalah apa style. Nah, ciri-cirinya yaitu tahu daftar pustaka diurutkan alfabetis berdasarkan nama pengarang penulis atau judul apabila tidak ada penulis. Nah, nama depan penulis ditulis sebagai inisial. Apabila ada penulis sama dalam daftar pustaka, ditulis berurutan dari tahun yang paling lama. Nah, bisa juga ditambahkan dengan huruf A, B, dan C setelah tahun. Kemudian dari jurnal yang tercetak dengan kutipan itu dengan pengarang, tahun, P, titik. Dengan misalnya contohnya adalah Wahyudi, 2006, P34. Nah, kalau misalnya dari daftar pustaka menggunakan seperti yang dicontoh, contoh adalah Wahyudi, R titik dalam kurung 2006 titik hubungan perilaku korupsi dan ketaatan beragama di Kota Pekanbaru titik integritas titik vol titik 02, nomor 1. Misalnya online dengan daftar pustaka yaitu dengan penulis titik dalam kurung tahun dengan judul artikel titik nama jurnal dan vol titik koma halaman. Kemudian diakses dari URL atau dituliskan DOI-nya. Nah, ini adalah contohnya. Nah, selanjutnya adalah AMA Style. Dan untuk AMA Style ini merupakan bentuk citasi yang dikembangkan oleh American Medical Association atau AMA. Di sini digunakan untuk dalam penelitian kedokteran, biologi, dan kesehatan. Nah, dengan ciri-ciri AMA Styles ini adalah yang pertama, semua item dalam daftar pustaka didaftar berdasarkan urutan numerik. Yang kedua, penulis ditulis nama belakang terlebih dahulu, kemudian nama depan ditulis inisial saja dan tidak perlu menggunakan koma di antara nama belakang dan depan. Dan 3, penggunaan spasi tunggal dalam daftar pustaka. Contohnya, dalam buku cetak dengan kutipan berupa catatan footnote and endnote. Misalnya seperti contoh berikut ini. Santoso P, menembuskan ortodoksi kajian kebijakan publik titik Yogyakarta titik 2 Visipol UGM, 2004. Dengan daftar pustaka bukan penulis titik judul titik tempat terbit titik 2 penerbit, tahun. Nah, ini contohnya. Dalam jurnal jika menggunakan kutipan seperti Jonathan K. Beyond Growth titik 2 Library and Development Analysis of Library Research 2015 titik 40 dan ISBN. Dan dengan daftar pustaka itu bisa dengan penulis titik judul artikel, nama jurnal titik volume dan inclusive page numbers. Dan untuk contoh bisa menggunakan berikut ini. Nah, di dalam daftar pustaka situs web ini bisa menggunakan penulis or possible body titik judul titik name website titik URL titik publish date update date titik set date. Nah, berikut ini adalah contoh dari daftar pustaka situs web. Nah, selanjutnya adalah MLA style dengan ciri-ciri. Yang pertama adalah nama penulis ditulis lengkap dengan nama belakang atau akhir dituliskan di depan.
Yang kedua, tahun terbit diletakkan pada bagian akhir. Yang ketiga, kutipan pada halaman cukup dengan menuliskan kata akhir dan nomor halaman kutipan. Nah, yang keempat, pada beberapa media tertentu dapat ditambahkan informasi jenis media dan format, misalnya cetak, online, web, dan lain-lain. Dengan pada sumber online cukup menampilkan tanggal, bulan, dan tahun diakses tanpa menyebutkan sumber online-nya. Contohnya menggunakan salah satu contoh adalah dengan buku. Kalau kutipan dia dalam kurung nama akhir penulis halaman, kemudian dalam kurung nomor halaman. Nah, seperti ini contoh. Sementara untuk daftar pustaka, nama akhir penulis, koma, nama depan, titik judul, titik tempat terbit, penerbit, koma, tahun terbit contohnya. Nah, kemudian juga ada dari jurnal. Nah, bisa diperhatikan ada kutipan dan juga ada daftar pustaka. Dan juga ada artikel surat kabar cetak dan online. Seperti menggunakan kutipan lainnya dalam kurung Hakim 12 berpendapat titik. Kemudian dengan daftar pustaka menggunakan nama akhir penulis, koma, nama depan, koma, dalam tanda petik judul artikel dengan judul surat kabar, tanggal, bulan, tahun, publikasi, dan nomor halaman. Contohnya Hakim, koma, Capi, koma, tanda petik kode Morse THR, titik dan Kompas titik 16 Juni 2016 dari halaman 12. Nah, selanjutnya adalah Chicago dan Turabian style. Nah, cirinya, sebelumnya pengertian adalah Turabian style ini merupakan bentuk atau gaya penulisan sitasi hasil penyederhanaan dari Chicago styles. Dengan pada catatan kutipan memasukkan nama penulis seperti terdaftar dalam artikel, nama depan dan nama akhir, sedangkan dalam daftar pustaka atau bibliografi, penulis di balik atau nama akhir kemudian koma nama depan, sedangkan penulis tambahan tidak dibalik. Dengan ciri-ciri selanjutnya diberi nomor secara kronologis, penulis ditulis secara utuh dan dibalik, selalu memberikan informasi, tanggal dan publikasi. Dengan notes bibliografi ini menampilkan informasi bibliografi dalam sebuah catatan, bisa berupa catatan kaki maupun catatan akhir. Contohnya, dalam sebuah buku dengan kutipan berupa catatan footnotes and endnotes dan daftar pustaka seperti yang terlihat di dalam contohnya. Kemudian dalam jurnal, dan ini adalah contohnya, misalnya 11 titik Karim Jonathan titik Beyond Growth Library and Development titik, kemudian di dalam tanda petik and Analysis of Library Research 40.5, kemudian dalam tanda kurung itu ada tahunnya dan juga ada ISBN-nya. Nah, itulah dari aturan dari penulisan referensi dari berbagai sumber berdasarkan beberapa stylenya. Di sini kita melihat ada kutipan dan juga ada daftar pustaka dan juga ada ciri-ciri dari macam-macam dari stylenya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, dan jika ada kekurangan dalam penyampaian, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.